Baiklah, kita mulai untuk perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini kita bertemu untuk mata kuliah pengantar ilmu sosial. Kalau pertemuan kita ini nampaknya pertemuan yang pertama ya, di minggu 9. Sebelumnya saudara sudah bersama dengan Pak Srianto. Nah, untuk kali ini dengan Pak Soleh. Saudara-saudara tentu sudah menuju ke Elena. Ya, sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi karena ini merupakan pertemuan kita yang pertama, maka kita harus melaksanakan Vikon. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan kepada saudara. Ya. Yang pertama, bahwa perkuliahan kita itu, ya, perkuliahan kita ini tidak harus dilaksanakan menggunakan Zoom, ya. Jadi setiap minggu tidak akan dilaksanakan pertemuan yang selalu nge-Zoom, ya. Tapi mungkin pada saat tertentu saudara tidak perlu menggunakan Zoom dengan Pak Soleh. Tidak perlu ada pertemuan yang sifatnya sinkronus. Tadi yang masuk ya, ini sekarang ada 19. Tadi sudah masuk 32, terus kemudian ada technical error ya, ada technical error. Terus kemudian saya mulai lagi. Ya, ini ternyata yang masuk hanya 19. Apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang terjadi kita tadi? Dugaan Pak Soleh, teman-teman ini kebiasaan mungkin ya. Jadi begitu jam dimulai langsung pasang, setelah itu tinggal pergi. Sehingga kalau diganti itu yang bersangkutan masih nyasar tempat lain yang tadi. Ya, jadi tidak tahu kalau sudah ganti lagi ya. Ya enggak apa-apa. Ini mungkin pola kalian begitu. Ya. Atau mungkin besok dibuat begitu saja ya. Jadi kita siapkan link. Setelah itu 5 menit kita end meet gitu ya, end meeting. Setelah itu kita buka link, buka kelas baru. Jadi siapa yang mengikuti ya dia akan segera kembali ke link baru yang disediakan. Kalau yang hanya dipasang di depan kemudian dia pergi ya nanti nggak tahu kalau kuliahnya sudah selesai ya. Ternyata dia sudah di tempat lain. Tadi saya sampaikan bahwa Pak Soleh tidak selalu menggunakan Vikon untuk perkuliahan setiap minggunya. Jadi ada kemungkinan saudara hanya cukup langsung ke Elena. Ada kemungkinan begitu. Ya. Karena di Elena itu sudah disediakan materinya. Jadi setiap minggu kita upayakan kalian sudah bisa mengakses materi di Elena. Yang kedua, kalau ada Vikon seperti saat ini, beberapa dosen itu kan menghendaki on kamera ya. Benar enggak? Kalau on kamera, kemudian kalian harus nongkrong di depan laptop kalian, di depan Zoom kalian, sehingga aktivitas kalian itu bisa terpantau begitu. Nah, untuk Pak Soleh tidak. Off kamera boleh, ya, tidak usah khawatir. Jadi kalau takut datanya jebol, takut datanya boros, nah, bisa di off kameranya, boleh, tidak masalah. Termasuk kalau kalian mau kuliah sambil masak-masak boleh. Ini kan sore ya, bantu orang tua masak-masak, nyapu-nyapu, sambil pegang HP itu kan nyapu halaman rumah, sambil nyabut-nyabut rumput juga boleh. Walaupun
Pak Soleh yakin kalian nggak ada yang seperti itu ya, ambil nyabut rumput. Ya boleh, mau apapun boleh, tidak masalah. Bahkan sambil tidur juga boleh. Kemudian, wah ini waktunya sholat ini, kalau saya sampai terlambat sholat berarti saya takut dikutuk misalnya ya. Saya harus tepat waktu. Ya sambil ditinggal sholat saja, tidak masalah. Ya. Termasuk mungkin tadi yang sekarang tidak bisa bergabung, mungkin tadi begitu di join ya, mungkin yang bersangkutan langsung sholat dulu. Sholat, ternyata kok ketika kita ganti ini mungkin belum selesai sholatnya ya, mungkin belum selesai. Tidak masalah. Karena perkuliahan kita ini kan sifatnya fleksibel. Itu Lisa kenapa raise hand? Ada yang tanyakan? Mohon maaf Bapak, sebelumnya ini ada beberapa anak yang belum masuk karena belum dikasih saya sama Pak Soleh. Loh, saya itu tidak ada di sini permintaan untuk waiting room. Kan sama seperti kalian yang tadi. Jadi di waiting room di sini nggak ada. Coba tak udah. Kan mestinya terbuka tadi. Nah, ini sudah pada masuk ini. Ya, kita lanjutkan sambil menunggu yang lain bergabung. Udah ya, berarti ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi, perkuliahan kita kalau Vicon itu saudara tidak perlu harus on kamera. Boleh off. Ya, sambil jajan boleh, sambil ngopi-ngopi boleh. Namanya anak generasi Z kan pokoknya banyak aktivitas jadi satu ya. Boleh sambil bekerja, sambil di toko roti misalnya. Kan ada mahasiswa kita yang juga jadi penjual roti, itu juga ada. Pokoknya multi talent lah. Yang penting adalah semua bisa berjalan. Termasuk di rumah mungkin sedang apa boleh, nggak masalah ya. Itu. Kemudian untuk perkuliahan Pak Soleh itu apa? Setiap materi akan seperti ini. Coba kita akan mensimulasikan. Bukan mensimulasikan sih. Ini contoh perkuliahan kita yang akan selalu berlangsung seperti ini. Pak Soleh akan share screen ya. Nah, ini dari materi Pak Soleh sudah bisa terbaca belum ya? Sudah, Pak. Misalnya seperti ini. Ini apakah sudah ada yang membuka materi ini di Lena? Apakah ada yang download Pak, belum buka? Oh, ya. Sebenarnya lebih penting mana sih, di-download sama dibaca ya? Ya nggak tahu juga ya. Tapi kalau Pak Soleh menyarankan tetap harus dibuka karena di situ ada panduannya. Jadi apa yang harus kalian lakukan itu ada di sini. Ya, misalnya materi berapa gitu, itu ada panduannya. Nah, saudara-saudara, materi kita yang ke-9 seperti ini, yaitu memahami konsep dasar ilmu sosial. Dalam hal ini adalah ilmu sejarah. Kalian itu kan mahasiswa geografi. Mahasiswa geografi itu ketika kalian di awal-awal semester ini akan mendapatkan, tentu sudah mendapatkan dan sudah menempuh mata kuliah pengantar geografi atau filsafat geografi. Ya, filsafat geografi. Bentar ya, ini kalau ada yang partisipan. Jadi mahasiswa kalian kan mahasiswa geografi. Kebetulan untuk mata kuliah kita ini adalah
pengantar ilmu sosial. Nah, mengapa harus mengetahui atau harus tahu tentang urusan sejarah? Nah, begini kawan-kawan. Kecenderungan kita bahwa multidisiplin itu menjadi tren yang ke depan itu akan sangat berpengaruh pada bagaimana kalian itu bisa survive, bisa beradaptasi, bisa sukses. Jadi tidak ada seseorang yang sukses itu hanya didasarkan pada satu disiplin ilmu. Tapi dia akan sangat ditentukan oleh beberapa disiplin. Sehingga saudara perlu untuk memahami ilmu yang lain. Mungkin kalau secara teknis geografi oke ya. Nanti kalian punya keterampilan dalam pemetaan, penginderaan jauh, atau sistem informasi geografi. Tetapi ada aspek lain yang harus kalian kuasai. Maka kecenderungan atau tren itu adalah multidisiplin. Nah, beberapa hari yang lalu Menteri juga sudah menyampaikan tentang MBKM. MBKM itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh studi 3 semester di luar prodi. Artinya apa? Artinya bahwa mahasiswa itu didorong untuk mengenal ilmu lain, mengenal disiplin lain, bukan hanya mengenal, tetapi juga berinteraksi secara langsung. Mengapa? Karena menteri kita paham bahwa suksesnya seseorang itu tidak cukup kalau hanya satu disiplin ilmu. Nah, di bagian introduction ini disampaikan bahwa ilmu-ilmu sosial itu didukung ya, disupport oleh beberapa disiplin ilmu. Ini baru ilmu sosial. Misalnya ada sejarah, ekonomi, sosiologi, kemudian antropologi, bahkan agama, humaniora. Nah, ilmu-ilmu tersebut mengkaji persoalan yang secara formal material itu sebenarnya sama ya, yaitu aktivitas manusia. Nah, salah satunya adalah ilmu sejarah. Jadi mungkin ada yang tidak begitu suka dengan sejarah, tetapi mungkin nanti akan ada yang suka dengan ilmu lain. Ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Sehingga ini sebagai minor, ya, sebagai minor yang akan kalian pelajari selain ilmu geografi. Bahkan geografi pun nanti ada spesifikasi lagi kan. Ada geologi, ada geomorfologi. Kemudian ilmu-ilmu lain yang barangkali sebelumnya tidak pernah kalian bayangkan sampai saat ini. Jadi besok itu kalian akan semakin pusing. Apalagi nanti kalau sudah mulai tatap muka. Kalau sekarang ini kan masih bisa tidur ya. Bisa kuliah sambil tidur, sambil main-main. Nah nanti kalau sudah mulai tatap muka, kalian di kampus, sudah bertemu dengan praktikum-praktikum, sudah mulai penyesalannya ya. Wah ternyata masuk geografi berat ya. Jadi ya enggak apa-apa, yang penting kalian itu tetap semangat. Karena yang namanya adaptasi itu butuh belajar. Berikutnya kawan-kawan, tujuan untuk materi atau unit ini adalah diharapkan kalian itu mampu menganalisis konsep dasar ilmu-ilmu sosial, khususnya untuk ilmu-ilmu sejarah. Ada apa dengan ilmu sejarah? Kan begitu. Walaupun kalian mungkin nggak suka ya, nggak suka. Aku tuh nggak suka dengan ilmu sejarah. Karena aku tuh orangnya ini suka dengan masa depan. Move on. Orang yang belajar sejarah itu tidak bisa move on. Nah, mungkin ada alasan-alasan tertentu. Tapi kita hanya perlu tahu untuk beberapa hal saja. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian jawab. Bisa dalam hati saja ya. Ini karena berkaitan dengan urun pengetahuan atau apa yang sudah kalian ketahui tentang sejarah. Bagaimana karakteristik ilmu
sejarah. Mungkin ini sebatas apa yang kalian ketahui. Mungkin kalau begitu mendengar sejarah, kalian langsung ingat, saya begitu mendengar kata sejarah itu langsung ingat zaman kerajaan Majapahit, zaman perang kemerdekaan, zaman Diponegoro, zaman pahlawan revolusi. Saya ingat ketika sejarah revolusi di Eropa misalnya, revolusi di Perancis misalnya. Itu ingatan-ingatan kita atau memori kita berkaitan dengan sejarah. Ya, itu mungkin. Tetapi ini tidak tidak harga mati ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya connection ini kan sifatnya apa yang kalian ketahui secara umum. Nah, berikutnya setelah kalian mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi, nah kalian baru mulai dipandu apa yang harus kalian lakukan. Nah, di dalam materi ini, melalui PPT ini, kalian ini diminta untuk membaca. Kebetulan untuk pertemuan kita yang pertama ini ya cukup satu bacaan saja. Di situ ada bacaan 9.1 PIS tentang ilmu sejarah. Nah, kalian bisa lihat di sana. Bisa baca-baca. Ini bacaan yang sangat ringan ya. Nah, setelah dibaca, kalian harus menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam lembar kerja mahasiswa. Itu tertulis pada LKM PIS 9.1 tentang konsep dasar ilmu sejarah. Nah, LKM 9.1 seperti apa? Nah, seperti ini kita lihat, kawan-kawan. Kalau kalian sudah sempat membuka LKM 9.1 PIS itu seperti ini. Ada 2 pertanyaan. Ini sangat gampang ini, ya. Karena tujuannya hanya satu. Memastikan saudara membaca bacaan tadi. Kalau membaca kan bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Ya. Mau dikerjakan nanti malam boleh, besok malam juga boleh. Yang jelas jangan lupa setelah dijawab ya, kemudian disimpan. Jangan lupa ini filenya apa ini yang harus kalian simpan ini filenya ini. Dalam bentuk PDF dengan format NIM nama mahasiswa. Nah, setelah selesai itu harus kalian upload. Coba kira-kira ada yang tahu enggak batas akhir uploadnya itu tanggal berapa? Sudah bisa dilihat nggak di situ? Coba. Hari Minggu, Pak. Tanggal berapa? Tanggal 24 Oktober jam 12 malam. Tanggal 24 Oktober. Wih, mepet banget ya? Iya. Wah, Ya, soalnya itu tugasnya udah 1 minggu yang. Oh, sudah sejak Senin ya? Iya. Oh iya, lupa Pak Soleh menginformasikan. Jadi Pak Soleh ini posting materi itu di awal minggu biasanya, di hari Senin. Nah, kalau pemberian jadwal untuk Zoom ini memang kadang-kadang satu hari sebelumnya. Jadi hari Senin itu sudah saya upload. Karena apa? Mumpung tidak lupa. Karena mata kuliah ini ada buahnya ini yang harus Pak Soleh ampu ini. Ada sekitar 5 rombel. Lebih mungkin ya. Lebih. Kelihatannya paling enggak 5 rombel. Karena jumlah mahasiswa geografi itu lebih dari 300. Wah, berarti wah banyak ya ternyata. Sehingga pokoknya untuk mata kuliah yang sama itu langsung saya isi semua. Nah, sehingga tapi wong kalian mengerjakan ini cuma 2 jam cukup, Bocah. Ini enggak sulit ini. Coba. Ini saya bacakan pertanyaannya. Jelaskan definisi dan rumusan sejarah. Loh, buah empang toh. Ini pertanyaan SD ini.
Ya. Nah, di dalam bacaan itu kan ada tinggal menjawab saja. Penak karo merem iso. Nah, setelah itu tinggal diupload. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana perbedaan antara sejarah sebagai sebuah peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai sebuah ilmu? Nah, ini perbedaannya apa? Cuma 2 pertanyaan ini. Tidak lebih dari 30 menit itu cukup untuk menjawab. Nah, setelah itu tinggal di-upload. Selesai. Gampang atau Cah? Gampang, pakai banget itu. Ya, jadi nah setelah itu setelah diupload selesai. Kalau mau baca lain silakan ya. Nah, ini contoh LKM yang harus kalian kerjakan. Nah, sehingga panduan inilah yang harus kalian ikuti. Kita akan kembali ke materi. Ini memang Pak Soleh tidak menggunakan screen ya. Oke. Jadi inilah yang memandu. Ini suatu ketika mungkin kegiatan ini bisa kegiatan individu, bisa kegiatan kelompok, tergantung materinya, tergantung keinginan Pak Soleh mau memberikan tugas apa. Ya, mungkin kegiatannya mungkin suatu ketika kalian akan saya minta untuk menonton tayangan video, mungkin. Ya. Bukan mungkin, Ding. Kemungkinan memang ada pada link tertentu. Nah, nanti setelah menonton tayangan video ya tetap ada apa yang harus kalian kerjakan melalui LKM tersebut. Setelah itu di-upload. Nah, ketika mengupload itu sudah ada batas waktunya. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau terlambat lebih dari waktu yang ditentukan, tentu akan tertutup kan, nggak bisa upload kan. Kalau terjadi misalnya bagaimana ketika batas waktunya itu ternyata habis. Nah, Pak Soleh itu prinsipnya begini. Kalian itu harus mendapatkan nilai A. Syaratnya adalah semua tugas harus dikumpulkan. Ya kalau nggak A ya B lah. Kalau nggak B ya C lah. Jadi kalau bisa semua mendapatkan nilai yang baik. Tapi Pak Soleh juga nggak masalah kalau kalian mendapatkan nilai E. Bang yo blabi. Kalau memang kalian itu memang nasibnya dapat nilai E, kan Pak Soleh nggak mungkin sampai harus menangis-nangis gara-gara kalian mendapatkan nilai E kan. Mau saudara bukan, ponakan bukan, masa gara-gara kalian mendapatkan nilai E Pak Soleh harus bersedih-sedih. Ya enggak lah. Sorry ya. Itu urusan kalian. Mengapa kok bisa mendapatkan nilai E? Nah, ceritanya begini. Kalau kalian itu sudah sampai pada yudisium, ternyata ada tugas yang terlewatkan. Jadi misalnya tugas ini kan, dari 8 kali pertemuan, mungkin ada beberapa tugas. Ternyata sampai yudisium itu ada satu tugas yang kalian lupa atau tidak upload. Ya alasannya macam-macam ya, karena kesibukan kalian. Itu Pak Soleh tidak akan memberi nilai. Karena berarti kalian melalaikan tugas. Kok tidak K, Pak? Kalau harus saya buat K itu merepotkan saya. Pokoknya ada satu tugas yang tidak terkumpulkan, maka Pak Soleh akan langsung eksekusi dengan nilai E. Guys, ora usah melas-melasan, tidak perlu berbelas kasihan Pak Soleh. Ada satu tugas yang terlewatkan ya pada saat yudisium. Kalian tahu yudisium enggak? Ada yang tahu yudisium enggak? Yudisium itu apa? Wes kan ini dulu sudah diberitahu belum? Yudisium itu apa? Belum tahu. Yudisium itu terima rapot. Ya, jadwal terima rapot. Kalau kalian dulu tuh jadwalnya terima rapot tuh yudisium. Jadi kalau jadwal biasanya begini, nanti ada ujian akhir semester, setelah itu ada
informasi nilai keluar, bisa dicek di Sikadu. Jadi kalau sampai jadwal itu ternyata ada mahasiswa yang lupa mengumpulkan tugas, Pak Soleh akan langsung mengeksekusi dengan nilai E. Pokoknya Pak Soleh tidak mau repot-repot. Dapat E ya sudah. Loh Pak, kok kejam sekali? Ya kejam. Sedulur ora punaan ora ngopo tak belas kasihan. Tetapi begini saudara. Selama sampai belum yudisium, Pak Soleh akan selalu memberikan kesempatan kalian untuk mengupload tugas meskipun kalian terlambat. Misalnya nih ya, ini kan terakhir tanggal 24 nih, ya kan? Tanggal 24, ternyata mungkin karena saking sibuknya kalian itu ya, mungkin karena nanti malam sudah ditunggu jadwal di mana, malamnya berikutnya ditunggu di jadwal di mana, sampai tahu-tahu lupa, lah kalian bisa menghubungi Pak Soleh. Mohon maaf Pak Soleh, nama saya ini. Mata kuliah ini, jangan lupa kode jadwalnya diinformasikan juga. Kode jadwal. Nanti setelah kalian menyampaikan seperti itu, mohon maaf Pak, karena saya kemarin terlambat, tidak sempat, dan ini nggak bisa mengupload, maka saya mohon waktu pengumpulan tugas bisa diperpanjang. Nah, saya akan menambah waktu batas pengumpulan tugas. Biasanya akan saya tambah 1-2 hari. Ya. Jadi kalian saya beri kesempatan 1-2 hari dari kalian telepon itu atau kalian WA Pak Soleh. Kalau ini misalnya batas waktunya kan 24 ya. Ternyata kalian tuh sibuk. Ternyata akhir November baru ingat kalau ada tugas. Misalnya tanggal 20 November. Ya, berarti kalian WA Pak Soleh. Pak Soleh, mohon maaf, saya nama ini, mata kuliah ini, kode jadwal ini, mohon maaf untuk LKM ini, saya tidak sempat mengumpulkan tugas atau saya lupa mengumpulkan tugas. Mohon Pak Soleh, saya diberi penambahan waktu. Itu jangan lupa ya kode jadwalnya disebutkan. Mengapa kok ada permintaan kode jadwal dari Pak Soleh? Karena mata kuliah ini kok rombelnya banyak. Jadi kalau saya harus ngecek nama kalian satu persatu di masing-masing rombel, bisa pingsan saya. Sehingga kalian langsung menginformasikan secara lengkap. Tuh, ya. Dan jangan lupa ketika kalian itu menghubungi Pak Soleh, itu dipastikan kalian sudah mengerjakan tugas yang bersangkutan. Jadi jangan begitu menghubungi Pak Soleh, oke silakan dicoba Mas atau Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ternyata tugasnya belum dikerjakan. Kemudian ada problem di dalam perjalanan, mungkin listriknya mati, mungkin laptopnya bermasalah, mungkin sibuk mengerjakan tugas yang lain, mungkin sibuk konser di tempat yang lain, sehingga ketika batas akhirnya itu tidak sudah selesai, terlewatkan lagi. Ya, jangan sampai nanti seperti itu. Jadi kalian harus ketika terlambat ya menghubungi Pak Soleh itu posisinya sudah mengerjakan tugas tersebut. Itu ya. Jadi saya akan memberikan tambahan waktu sampai batas yudisium. Kalau sudah di yudisium, itu ibaratnya sudah sakaratul maut. Sudah tidak ada ampunan untuk mereka yang terlambat. Maka nilai E itu menjadi hadiah untuk yang bersangkutan. Dan Pak Soleh tidak perlu menyesal atau menangis karena memberi nilai E. Biasa saja. Pak Soleh memberi nilai E, D, B, C, nggak masalah. Ya, kamu tak kasih nilai A juga Pak Soleh terus senang-senang itu juga enggak, biasa saja ya. Itu ya. Nah, ini yang harus kalian pahami.
Nah, biasanya juga nanti setelah mengerjakan ini di bagian berikutnya itu ada namanya penguatan. Penguatan ini ya biasanya diambilkan dari bahan-bahan bacaan atau dari sumber lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Ini misalnya sejarah, ya. Jadi ini beberapa penguatan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada reflection. Ada tahapan berikutnya adalah reflection dan yang terakhir adalah extension. Saudara-saudara atau teman-teman atau kawan-kawan mahasiswa, kalau kita ikuti dari depan, ya dari depan ini, maka saudara atau kawan-kawan semua itu mengenal namanya introduction, kemudian connection, kemudian application, kemudian reflection, dan yang terakhir adalah extension. Nah, tahapan itu yang kita singkat dengan I care. Di perkuliahan Pak Soleh itu akan selalu ada I care. Selalu ada introduction, selalu ada connection, selalu ada application, selalu ada reflection, dan selalu ada extension. Jadi ini untuk materinya, ya, materi yang nanti juga akan menjadi pola yang sama pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, termasuk pada kuliah-kuliah berikutnya. Kalau kalian ketemu dengan Pak Soleh, sebab ada kemungkinan saudara ketemu dengan Pak Soleh itu kan bukan hanya materi ini, tetapi juga materi pada saat kalian semester 2. Ya, itu kawan-kawan mahasiswa. Nah, sebelum bagian akhir, memang ada beberapa hal yang juga kalian harus ketahui, mungkin sudah berkali-kali disampaikan bahwa per tanggal 18 kemarin ini UNES sudah melaksanakan PTM untuk semester 3. Kalian bersabar, ya, kalian bersabar. Karena semester 3 itu belum pernah menengok kampus, Cah. Jadi mereka itu lebih menderita daripada kalian. Kalian ini kan baru semester awal, ya. Belum pernah ke kampus, kecuali beberapa orang, ya, beberapa mahasiswa yang karena alasan tertentu atau mungkin karena dekat pernah melihat kampus UNES. Ini yang lain mungkin belum ada yang belum melihat kampus UNES. Ini coba saya mau akan tanya beberapa mahasiswa yang nongol di sini misalnya nih. Ratna Juliana ini Ratna Juliana dari mana ini? Suaranya Mbak kok belum keluar, Ratna Juliana? Oh, enggak kedengaran ya? Coba saya manggil nama yang lain deh. Rika Febriana. Ini malah ngantuk nih Rika Febriana ini. Rika ini dari mana nih? Halo Rika. Apakah suara saya terdengar? Ya, dengar. Baik, saya Rika Febriana, asalnya dari Purwodadi Grobogan. Oh, dari Purwodadi Grobogan. Sudah pernah ke UNES belum kamu, Mbak? Sudah pernah, Pak. Oh, sudah pernah. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian saya akan menanyakan kepada Khairul. Wah, ini Khairul. Khairul ini dari mana ini, Khairul? Suara saya. Wah, suara kamu putus ini. Coba ngomong lagi. Apakah suara saya terdengar? Ya, Pak. Oke. Ya, Khairul dari mana nih? Saya Khairul Insani, Pak, dari Kabupaten. Wah, pas kamu menyebut nama kabupaten kok suaranya nggak nyampe. Diulangi lagi. Dari Kabupaten Cirebon, Pak. Oh, Cirebon. Ya, Cirebon betul. itu terkenalnya itu batik Trusmi, ya.
Mas Khairul Ya, sudah pernah ke UNES belum? alhamdulillah sudah, Pak. Oh, dalam rangka apa kamu ke sana? Nyari awalnya sih waktu itu. Oh, Terus iya, iya, iya. UNES, Pak. Oh, iya, Iya. iya. Oke, terima kasih. Yang lain, Baik, Pak. Sama. ya, Lisa Lua, ini jenengmu angel temen toh iki. Lisa Lu Ayatun Niswa. Coba Lisa, kamu dari mana nih, Lis? Nama saya Liza Tuniswa. Saya berasal dari Kota Pekalongan, Pak. Kalongan kan desa ya berarti ya. Lah ini suaramu putus-putus kok. Berarti kan kamu udah pernah ke UNES belum? Terakhir ke Universitas UTBK. Oh, iya, iya, iya. Pas UTBK ya. Ya, tahu ngerti lah. Coba yang lain lagi. Ini yang nongol-nongol aja ini. Umi Isatur Rodiah. Kamu dari mana, Masih mau? Ya Pak, perkenalkan nama Suradiah dari Magelang. Oh, Magelangnya kabupaten apa kota? Kabupaten Pak. Oh, daerah mana? Daerah Windusari. Oh ya. Sudah pernah ke UNES belum? Sudah Pak, alhamdulillah sudah. Wah, ternyata banyak yang sudah ke UNES ya. Oke, enggak apa-apa. Wah, itu siapa itu yang teriak-teriak? Kamu di mana ini si Umi nih? Oh, ramai sekali. Ini Oh iya, iya, iya. di kos. Loh, kamu di kos sih, Jan. Ternyata sudah ada yang di kos. Oke, baik. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, begini. Kita ini sedang masuk pada tahap ini. Adaptasi tahap lanjut ya, tahap lanjut. Jadi perkuliahan kita ini sudah daring, nanti akan ada hibrid, tetapi daring kita ini tetap akan kita laksanakan. Ya, jadi mereka untuk urusan adaptasi itu tidak akan dicari siapa yang terhebat ya, siapa yang terhebat, tercepat, terkuat, terpintar, enggak. Adaptasi itu hanya akan menemukan mereka siapa yang bisa bertahan. Jadi kalau kalian itu bisa beradaptasi dengan situasi yang sekarang ini, maka kalian akan berhak untuk ke fase berikutnya. Jadi mereka yang gagal beradaptasi ya sudah selesai. Kuliah dengan cara seperti ini barangkali tidak cocok ya, tidak cocok untuk yang bersangkutan yang gagal beradaptasi. Tetapi kalian itu kan maksudnya generasi Z ya. Generasi Z itu lahirnya itu sudah mengenal handphone. Ini lahir tahun berapa sih ya? Coba ini Manisha Nur Gustria ini. Mbak, kamu lahir tahun berapa ini? Mbak Manisha ini. Tahun 2003. Nah, kalau 2003, kamu lahir 2003 itu. Ya Allah, berarti masih kecil ya. 2003 itu Pak Soleh sudah kuliah pasca loh itu. Lah ini generasi Gen, generasi Z atau generasi net. Jadi Pak Soleh itu tahun 2003 itu baru mengenal handphone. Berarti kalian itu nggak tahu yang namanya telepon ya, berarti ya tahunya langsung handphone ya. Jadi nggak menangi yang namanya pager, pager ya. Tidak mengenal yang namanya PC, kemudian menggunakan disket. Disket, jadi dulu tuh komputer itu nggak pakai, tidak seperti yang sekarang, ada disketnya DOS, kemudian baru bisa digunakan bekerja.
tidak pernah alami yang namanya mesin ketik. Sehingga mestinya generasi Z itu lebih bisa beradaptasi dalam situasi yang sekarang ini. Ya, jadi silakan, mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi dengan baik dan mudah-mudahan semester depan kalian bisa melaksanakan perkuliahan secara tatap muka di kampus UNES. Karena kalau kelamaan di rumah itu wajah kalian itu semakin tua. Karena di rumah itu diperintah-perintah sama ibunya, berkelahi sama adiknya, jatah uang sakunya berkurang, ya kan? Jadi rasanya tuh saya membayangkan begitu nanti ada mahasiswa silakan melaksanakan perkuliahan tatap muka, bisa ke kos. Itu seperti kerbau dilepas dari kandang kalian itu. Jadi ya itu ada kerbau-kerbau yang seperti kuda, seperti kambing, seperti domba yang lepas dari kandang. Akan sangat kelihatan sekali kegembiraan kalian itu. Ya, karena selama ini di kandang, dicengkeram dalam keluarga. Ya, tapi satu hal yang harus kalian tetap disiplin adalah tetap menjaga protokol kesehatan. Sebab kita tidak ingin ada gelombang 3. Dan mudah-mudahan yang di sini semua sudah vaksin kedua. Bukan hanya vaksin pertama, tapi vaksin kedua. Supaya imun kita itu lebih kuat. Begitu kawan-kawan mahasiswa, ada yang mau ditanyakan enggak ini? Oke, silakan Mbak kalau mau tanya. Izin bertanya mengenai bagaimana ya Pak sistemnya. Terima kasih. Ulangi. Tadi kamu putus suaranya itu. Untuk presensi mata kuliah pengantar ilmu sosial. Oke. Pak Soleh itu nggak pernah ngabsen nih, Cak. Tidak pernah presensi. Presensinya itu langsung didasarkan pada upload tugas saudara. Ya, kalau saudara mengumpulkan tugas berarti masuk ya, karena ini kan daring. Kalian kan bisa buka materi itu nanti malam, nanti sore, besok pagi. Nah, di dalam validasi kuliah itu selalu saya anggap semua masuk. Duh, Pak Soleh baik hati toh. Semua saya anggap masuk. Entah kalian tuh tidur, ngobrol, sambil masak, sambil nyangkul, sambil berendam, sambil apapun itu saya anggap masuk. Tetapi kalau tidak mengumpulkan tugas sampai batas waktu yudisium, ya nilai E, rapopo. Gitu ya, Mbak Lisa ya. Semua saya nggak masuk. Ya, Pak. Berarti nanti setelah selesai. Gimana? Setelah selesai mata kuliah ini berarti langsung divalidasi saja? Apa bagaimana? Iya, kalau Pak Soleh tidak lupa input jurnal. Pak Soleh udah tua kadang-kadang lupa input jurnal. Nah nanti dicek. Pak Soleh sudah input jurnal, silakan divalidasi. Kalau inputnya kadang-kadang besok pagi, kadang-kadang. Kadang Sabtu saya ingat input. Kadang hari Senin, nah, tapi mudah-mudahan ini nggak lupa ini ya. Nanti langsung saya input. Oke, Mbak Lisa. Yang lain ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti perkuliahan ini saya akhiri. Jangan lupa, ya, tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai kalian itu menambah daftar nama mereka yang jadi korban. Oke ya, itu ya, ingat-ingat ya. Pokoknya kita harus disiplin karena segala sesuatu itu kuncinya adalah disiplin. Dari Pak Soleh cukup sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan kalian hadir pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.